Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat semua, di episode kali ini kita akan membahas terkait makanan atau gizi yang baik dikonsumsi selama bulan Ramadan. Dan juga kali ini kita akan membahas terkait makanan halal ya, terutama saat Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini kita tentunya akan selalu mencari keberkahan. Sobat sehat, Indonesia pada tahun 2021 tercatat sebanyak 767 juta jiwa yang menderita kurang gizi. Tentunya kurang gizi ini erat kaitannya dengan kebutuhan atau makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, asupan gizi ini yang dibutuhkan di dalam tubuh kita itu biasanya disebut dengan istilah menu gizi seimbang. Nah, untuk gizi seimbang ini yang kita konsumsi sehari-hari itu biasanya erat kaitannya dengan nutrisi yang kita dapat sehari-hari, pola olahraga kita juga setiap hari, aktivitas, dan lain sebagainya. Nah, pada bulan suci Ramadan ini kita sudah kedatangan nih Ustadz Awang. Kali ini kita akan membahas terkait makanan apa sih Ustadz yang baik dikonsumsi selama bulan Ramadan, terutama untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita sehari-hari, dan juga kaitannya dengan makanan halal. Seperti apa baiknya kita konsumsi Ustadz, dan juga mungkin dalam Islam itu kan ada beberapa cara ya Ustadz terkait makan dan minum yang harus kita lakukan itu seperti apa. Nah, mungkin boleh dijelaskan dulu Ustadz bagaimana sih ajaran Islam terkait konsumsi dan juga tata cara makanan yang ada di dalam Al-Quran. Dipersilahkan Ustadz. Ya, baik Mbak Nita dan sobat sehat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Sobat sehat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kesehatan itu menjadi penting dan menjadi perhatian khusus dalam agama Islam. Terkhusus konsumsi makanan sudah diatur dalam Al-Quranul Karim. Kita diwajibkan untuk memakan makanan bukan cuma halal, tetapi thayyiban, baik. Jadi dalam surat Al-A'raf ayat 31 Allah menjelaskan, ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Hai manusia, jika kalian mau pergi ke masjid maka pakailah perhiasan. Kemudian disandangkan dengan wakulu washrabu, makan dan minumlah kalian. Wala tusrifu, tidak boleh berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Karena Allah tidak suka dengan yang berlebih-lebihan. Nah, kategori sehat itu memang harus sesuai kadar. Sesuai kadar. Nah, ketika kita memaknai kesehatan yang sesuai dengan kadar halal dan juga thayyiban, itu akan menjadi sempurna untuk dikonsumsi oleh manusia. Tidak berlebih-lebihan. Karena kalau kita melakukan israf, berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi apapun, itu akan berpengaruh negatif terhadap tubuh kita. Tubuh menjadi loyo, bahkan akan menjadi malas. Dan ada adab-adab di samping kita mau mengkonsumsi apapun. Ya, tadi di samping ada halalan, thayyiban, mubarakan, ya. Sudah kita mencari barang yang halal, kemudian baik untuk konsumsi tubuh. Ada baik mungkin bagi si A, tapi tidak baik bagi si B. Halal bentuknya, halal makanannya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Dan juga mubarakan. Mubarakan itu artinya apa? Mendatangkan keberkahan.
Sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan, ketika berbuka puasa kita dianjurkan untuk meminum air putih yang hangat dan 3 butir kurma. Ini nyunnah. Di samping kita menambah nutrisi asupan untuk tubuh kita, dan juga ini bernilai sunnah. Dan ini yang suka dilupakan. Ya, di masyarakat kita azan berkumandang langsung hantam es campur, kolak, bala-bala, semua masuk yang ada di meja pindah ke perut. Nah, ini akan menjadi israf. Ya, maka hendaklah kita mengatur diri. Ini di dalam 1 bulan kita diajarkan, dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur diri dalam bergerak, dalam beristirahat, bahkan dalam mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat alami. Ini yang kedua harus kita perhatikan, ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman, kita harus membaca basmalah. Karena ketika kita mengucapkan basmalah, maka makanan yang kita konsumsi itu akan menjadi rezeki kita. Tetapi ketika kita memakan atau mengkonsumsi makanan atau minuman tidak membaca basmalah ya dan doa, maka makanan yang kita makan itu tidak menjadi rezeki kita. Karena apa? Karena nutrisi, hakikat gizi yang ada di dalam makanan itu sudah diambil oleh syaitan. Laknatullah alaih. Di dalam bulan Ramadan katanya setan dibelenggu, kan gitu. Nah, setan yang mana yang dibelenggu? Ya, kalau setan yang betul-betul setan hakiki itu memang yang dibelenggu. Tapi setan yang berbentuk jin dan manusia tentunya tidak bisa dibelenggu. Nah, jin itu menyerupai, menggoda kita juga dan ikut makan bersama kita. Ketika kita tidak membaca basmalah, maka jin akan ikut makan dengan kita. Dengan basmalah. Kedua, dengan tangan kanan. Ketika kita mengkonsumsi dengan tangan kanan, itu nyunah juga. Keberkahan akan datang. Kesehatan pun akan secara paripurna dikonsumsi melalui nutrisi atau makanan yang kita konsumsi. Yang ketiga, kita perhatikan, kita tidak boleh memakan atau meniup makanan ketika makanan itu panas atau minuman itu panas, tidak boleh. Maka didinginkan dulu sejenak sehingga bisa siap untuk kita konsumsi. Karena berefek tidak baik kalau kita memakan atau mengkonsumsi makanan atau minuman yang panas. Ya. Dan yang terakhir adalah ketika kita memilih makanan itu harus betul-betul sesuai dengan porsi kita. Tidak boleh yang tidak kita sukai jangan kita ambil, karena itu mungkin orang lain bisa ambil, ya, sehingga kita tidak melebih-lebihkan hak kita tapi mengurangi hak orang lain, begitu. Masya Allah, terima kasih Ustadz jawabannya. Nah, Sobat Sehat, terutama di bulan suci Ramadan ini, ternyata ketika memang kita mengkonsumsi makanan yang baik dan juga yang halalan dan thayyiban, kita akan mendapatkan keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian terkait dengan makanan yang baik, tentu juga harus halal ya Ustadz. Kira-kira seperti apa nih Ustadz? Seberapa penting sih kita mengkonsumsi makanan halal? Silahkan Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Anita. Sobat Sehat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat penting bagi kita untuk memperhatikan makanan. Artinya makanan atau minuman atau apapun harus memiliki nilai halal. Maka alhamdulillah kita di Republik Indonesia ini, MUI diberikan secara independen penguatan untuk bisa melegitimasi produk ini halal atau tidak, bekerja sama dengan BP POM dan lain sebagainya. Ini akan menguatkan kepada kita dan meyakinkan kepada kita bahwa produk yang kita konsumsi adalah halal. Banyak sekali mungkin kalau tanpa campur tangan MUI loss dari perhatian kita, sehingga mungkin kita bisa mengkonsumsi produk-produk yang haram walaupun dilabeli halal. Nah, inilah fungsi kontrol
yang dilakukan oleh MUI dan tentunya para alim ulama yang senantiasa memberikan wejangan-wejangan untuk kita bisa memilih dan memilah sesuatu yang baik untuk kita, bukan cuma baik tetapi halalan thayyiban gitu. Nah, apapun yang menjadi landasan halal tadi adalah dengan cara yang halal, dimasak dengan cara yang baik dan halal, dan juga mendapatkannya dengan cara yang baik dan halal, tidak dengan cara mengambil dari hak orang walaupun itu betul. Misalnya nasi goreng itu halal, atau bala-bala itu pun halal, kolak itu pun halal, tetapi kita tidak membeli, kita ambil dari orang lain. Berbeda dengan kalau kita kebagian takjil, ya. Kalau takjil itu mungkin kan sudah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membantu juga saudara-saudara kita yang bersedekah. Nah, itu halalan dan thayyiban. Nah, untuk diperhatikan, biasanya halal itu bersanding dengan thayyiban tadi. Bukan cuma sekedar halal tapi baik untuk tubuh kita. Kalau kita ada gula, ada kadar gula tinggi, ya mungkin diabetes dan lain sebagainya, kita dilarang untuk memakan makanan yang memiliki kadar gula yang tinggi. Maka itu tidak baik walaupun itu halal. Begitu juga mungkin yang kena GERD, yang ada rasa di dalam perut, ya. Mungkin dia tidak boleh memakan makanan pedas. Halal itu, tetapi tidak baik, jadi tidak boleh dikonsumsi. Sehingga harus betul-betul dimaknai dan diperhatikan supaya kita terbebas dari penyakit dan kita hidup sehat, alami sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian, Banita. Subhanallah, ternyata Al-Quran dan Islam sudah mengatur ya sedemikian rupa ternyata bagaimana konsumsi makanan yang baik dan juga bagaimana cara mendapatkan makanan yang halalan dan thayyiban. Nah, mungkin selanjutnya Pak Ustadz izin bertanya, ini kan kita selama bulan Ramadan tentunya pola makannya kita berubah gitu. Dalam artian kita makan hanya di malam hari saat berbuka puasa dan sahur gitu Pak Ustadz. Nah, kira-kira untuk di Al-Quran atau di Islam sendiri keutamaan berbuka dan sahur ini seperti apa Ustadz? Dipersilakan. Ya. Baik Mbak Anita dan sobat sehat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang di bulan Ramadan ketika kita berpuasa itu tidak terlepas dari berbuka puasa dan makan sahur. Bagaimana kita mau berpuasa kalau kita tidak bersahur? Nah, makanya diatur dalam Islam konsep makan yang tadinya pola makan kita di siang hari, karena diwajibkan kita berpuasa untuk mengosongkan seluruh perut kita dari barang yang kita konsumsi walaupun itu halal, dan dipindahkan, dimutasi waktu ke malam hari. Nah, perbedaan siang dan malam itu juga akan menjadi penting dan harus kita perhatikan. Makanan yang tadinya baik, tetapi ketika kita konsumsi di malam hari tidak boleh berlebihan. Nah, dipilihlah oleh kita nutrisi-nutrisi yang baik untuk menutupi kekurangan-kekurangan nutrisi kita di siang hari. Atau ketika kita makan sahur misalnya, sahur itu menjadi penting karena tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Dianjurkan, bahkan ini sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan, yang kalau kita tinggalkan rugi banget, ya. Kita harus sahur. Nah, entah itu kadang-kadang orang sahur itu habis isya sebelum tidur dia udah sahur. Maknanya sih sahur, tetapi justru malah itu tidak membentuk kesehatan buat tubuhnya. Karena biasanya kita habis makan nggak boleh langsung tidur. Kata Nabi SAW, tumitul qalbu. Kalau kita habis makan, ya terisi ini makan apa saja, gorengan kek, pisang goreng kek, lontong walaupun cuma satu misalnya, atau bala-bala walaupun cuma satu, ya kita makan kemudian kita minum, nggak lama kemudian kita tidur, itu tumitul qalbu, hati kita akan mati. Nah, diatur ketika kita mau bangun ketika mau sahur, kita harus tertidur dulu supaya rehat seluruh tubuh kita. Nah, ketika kita sudah tidur kemudian kita terbangun,
Nah, itulah waktu yang tepat kita untuk mengkonsumsi makanan. Apapun yang mungkin barangkali yang kita mau santap, di situ adalah waktu terbaik. Tidak ada berakibat fatal terhadap kesehatan kita. Hanya memang kita harus persiapkan. Kalau memang besoknya kita mau puasa, konsumsi jangan pedas-pedas. Jangan yang membuat dahaga bisa cepat dirasa atau lapar bisa cepat datang. Ya. Jadi akhirus sahur. Kata Nabi, diakhirkan saja sahur 5 menit sebelum imsak atau imsak. Itulah batas maksimal kita mengkonsumsi makanan. Ya. Jadi kita harus perhatikan makan sahur. Tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Kalau ketika kita makan sahur, maka keberkahan akan kita dapatkan. Kemudian juga nutrisi yang kita minum, yang kita makan di situ, itu akan menjadi nutrisi tambahan penguat energi pada saat ketika puasa. Sehingga puasa tetap tidak lemah. Karena konsumsi vitamin dan lain sebagainya tetap tercukupi. Makanya asupan-asupan tadi akan menjadi penting dan harus menjadi perhatian setiap saimin saimat. Sobat sehat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan berbuka. Ya. Berbuka ya tadi kita mengancam ya. Puasa itu terkadang ada yang mengancam. Semua yang ada di meja sudah dibidik ya. Ketika azan berkumandang langsung dia santap. Ini kurang adab. Adabnya adalah kita tadi diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita minum air beberapa teguk air putih yang hangat, kemudian 3 butir kurma, kemudian kita rehat sejenak supaya tidak kaget ya, karena sudah seharian penuh kita kosong perut sehingga kita harus makan dengan tahapan-tahapan yang ringan. Mungkin kita bisa isi dengan sholat dulu, setelah sholat boleh kita baru mengisi dengan makanan-makanan yang lebih berat lagi supaya bisa nutrisi dan energi kita bisa prima untuk melaksanakan sholat tarawih. Ada yang langsung mungkin ya tadi dendam kesumat yang dari meja semua pindah ya. Ini banyak ya di masyarakat kita masih ada lah. Mungkin bukan cuma 1-2 ya, 3-4 mungkin banyak juga kalau dihitung-hitung. Ya, terkadang tim kesehatan sudah woro-woro, sudah kasih info harus begini harus begini. Bahkan para ustadz juga sudah mengingatkan jangan berbuka dengan sesuatu yang berlebihan ya. Atau mungkin langsung dengan yang berat-berat. Jangan. Kenapa? Karena kaget. Dan itu akan memicu tubuh kita menjadi lemah. Kalau kita buka langsung dengan yang berat, tubuh kita menjadi lemah sehingga kita tidak bisa beraktivitas atau melaksanakan ibadah sholat tarawih dan tadarus Quran yang lainnya. Masya Allah, terima kasih Ustadz jawabannya. Sobat sehat, ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dan bisa menyempurnakan ibadah kita. Mengatur pola makan hidup sehat pada saat bulan puasa itu menjadi penting ya bagi kita, terutama untuk orang-orang yang bekerja, yang aktivitasnya tinggi, itu sangat penting untuk mengatur pola hidup sehat di bulan suci Ramadan ini. Nah, untuk kali ini mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan dengan Ustadz Awang. Mungkin nanti kita akan bertemu di episode-episode berikutnya. Jangan lupa untuk like dan juga share konten ini sehingga kita bisa menebar kebaikan ke banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.